Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang struktur atom. Pertama, kita harus tahu definisi atom. Definisi atom itu salah satu konsep ilmiah tertua menyatakan bahwa semua materi dapat dipecah menjadi zarah atau partikel kecil. Ketika partikel-partikel itu tidak bisa dibagi lagi atau menjadi bagian yang terkecil, maka itulah yang dinamakan sebagai atom. Kata atom terdiri dari dua kata. Yang pertama A berarti tidak dan tomos berarti memotong. Nah, dinamakan atom karena dianggap tidak dapat terpecahkan lagi. Gabungan atom-atom membentuk molekul. Nah, di sini ada molekul metana ya, antara CH4, ada atom C, atom hidrogen ya. Kemudian ditambahkan dengan dua molekul oksigen. Yang mana dua molekul oksigen? Ini ada dua molekul oksigen saling berikatan menghasilkan karbon dioksida ditambah dengan dua molekul air. Jadi atom itu merupakan bagian terkecil dari suatu materi. Nah, bila atom-atom saling bergabung, maka akan membentuk suatu molekul atau gugusan atom. Molekul dapat berupa molekul unsur bila atom yang bergabung sama atau bersifat homoatom, atau molekul senyawa bila atom yang bergabung berbeda atau bersifat heteroatom, artinya yang tidak sama. Kemudian molekul bersifat netral, sedangkan gugusan atom dapat bermuatan positif atau negatif. Nah, yang sering dikenal dengan ion positif dan ion negatif. Asumsi dasar dari teori Dalton bahwa tiap unsur kimia tersusun oleh partikel-partikel kecil yang tidak bisa dihancurkan dan dibagi. Kita kenal dengan atom. Semua atom dari suatu unsur mempunyai massa dan sifat yang sama, tetapi atom-atom dari suatu unsur berbeda dengan atom dari unsur yang lain, baik massa maupun sifat-sifatnya yang berlainan. Dalam senyawa, atom-atom dari unsur yang berlainan melakukan ikatan dengan perbandingan numerik yang sederhana. Misalkan, satu atom A dan satu atom B, AB, satu atom A dan dua atom B, AB2. Jadi, di sini molekul atom A-nya 1 dan atom B-nya 1. Kalau AB2 berarti 1 atom A dan 2 atom B. Kita lihat model-model atom. Yang pertama, model atom Dalton. Atom yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Misalkan atom H dan atom N. Atom H itu adalah atom hidrogen, sedangkan N adalah atom nitrogen. Kemudian yang kedua adalah model atom Thomson. Nah, menurut Thomson, atom terdiri dari materi bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron, biasanya disebut roti kismis. Secara keseluruhan atom ini bersifat netral. Nah, inilah gambaran dari model atom Thomson ya. Jadi
kenapa disebut sebagai roti kismis? Kita menganggap untuk memudahkan kita mengingat bahwa model atom Thomson seperti roti kismis. Jadi di sini ada atom yang terdiri dari elektron-elektron yang menyebar. Ya. Kemudian model atom Rutherford. Atom mempunyai inti yang sangat kecil dan bermuatan positif yang berada di pusat atom. Elektron beredar mengitari inti pada lintasan yang begitu jauh sehingga sebagian dari atom terisi dengan ruang hampa. Jadi di sini adalah inti atom. Kemudian ada yang namanya kulit atom atau biasa dikenal dengan lintasan elektron. Kemudian di sini ada ruang hampa. Nah, elektron-elektron inilah yang akan berputar di dalam inti atom. Itu model atom Rutherford. Nah, ini model atom Niels Bohr. Nah, atom dalam beredar mengelilingi inti pada tingkat energi atau kulit-kulit tertentu dan mengelilingi inti tanpa menyerap atau melepaskan energi, kecuali jika elektronnya berpindah. Jadi ini contoh dari model atom Niels Bohr. Nah, di sini ada kulit, yaitu merupakan tingkatan energi atau berlapis. Jadi ini ya. Kemudian ada E, yaitu adalah elektron dapat pindah kulit dengan menyerap atau melepas energi. Jadi elektronnya itu dapat berpindah ketika menyerap ataupun melepas energi. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada ini teori atom Bohr ya. Jadi di sini ada inti atom, kemudian elektron ini mengelilingi inti atom. Nah, ini ada kulit KLMNOP, itu merupakan kulit ya. Kulit. Nah, ini adalah normal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita lihat partikel penyusun atom. Partikel itu terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Dengan lambang untuk proton P, neutron N kecil, dan elektron E besar. Penemunya untuk proton Goldstein pada tahun 1897. Kemudian neutron penemunya adalah James Chadwick 1932. Kemudian elektron adalah J.C. Thomson. Nah, massa adalah, maksudnya di sini massa adalah beratnya ya. Di sini SMA 1,00728 itu proton dalam satuan kilogram 1,67265 kali 10 pangkat minus 27 dengan muatan positif 1. Jadi proton itu muatannya plus 1. Kemudian neutron dengan massa dengan satuan massa atom yaitu 1,00866. Sedangkan dalam satuan kilogram 1,67495 kali 10 pangkat minus 27. Muatan daripada neutron itu sendiri adalah 0. Kemudian untuk elektron tersendiri itu beratnya adalah 0,00055. Dalam satuan massa kilogram 9,10953 kali 10 pangkat minus 31 dengan muatan minus 1. Jadi yang perlu kita ingat bahwa proton dengan lambang P itu muatannya plus 1. Sedangkan neutron dengan lambang N kecil itu muatannya 0. Sedangkan elektron itu sendiri dengan lambang E besar, dia memiliki muatan minus 1. Nomor atom dan nomor massa.
Kita lihat, nomor atom itu menunjukkan jumlah proton dalam inti atom suatu unsur. Nomor atom diberi simbol Z. Untuk atom netral, nomor atom juga menunjukkan jumlah elektron dalam atom unsur. Kita ambil contoh 19K. K itu apa? Kalium. Artinya, atom kalium memiliki nomor atom 19, sehingga dalam inti atom K terdapat 19 proton, dan pada kulit atom terdapat 19 elektron, sehingga atom tersebut bersifat netral. Untuk atom netral, ya, jadi jumlah proton dalam kurung P itu sama dengan jumlah elektronnya. Itu untuk atom netral. Sedangkan nomor massa sendiri adalah menunjukkan jumlah proton dan neutron dalam inti atom. Proton dan neutron sebagai partikel penyusun inti atom disebut dengan nukleon. Nah, jumlah nukleon dalam atom unsur dinyatakan sebagai nomor massa yang biasa diberi lambang dengan huruf A. Nomor massa sama dengan jumlah proton ditambahkan dengan jumlah neutron. Penulisan atom tunggal seringkali dilengkapi dengan nomor atom di sebelah kiri bawah dan nomor massa di sebelah kiri atau dari lambang atom tersebut yang disebut dengan nuklida. Lihat, di sini kita untuk pembacaan notasi atom atau ion. Secara umum penulisan nuklida adalah sebagai berikut. Jadi ini kita ambil simbolnya. A, simbolnya di sini C, X ini adalah lambang atom unsur, kemudian Z-nya ini adalah nomor atom, jumlah proton dalam inti, kemudian jumlah elektron pada kulit atom untuk atom netral, dan A itu sendiri adalah nomor massa, yaitu jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Untuk notasi atom netral, ya, misalkan ini adalah X dengan nomor massa A. Nah, protonnya adalah Z, kemudian elektronnya adalah Z. Nah, sedangkan neutron adalah A dikurang Z. Ini untuk notasi atom netral. Sedangkan notasi ion positif adalah di sini adalah AX plus Y, pangkat plus Y. Nah, di sini untuk proton adalah Z, kemudian E adalah Z dikurang dengan plus Y untuk mendapatkan elektronnya. Sedangkan neutron itu A dikurangi dengan Z, itu untuk notasi ion positif. Sedangkan notasi ion negatif yaitu AX min Y. Jadi ini tandanya ya. Untuk membedakan ini atom netral, kemudian ini atom positif, notasi ion positif, dan ini adalah ion negatif. Misalkan, hitunglah jumlah proton, elektron, dan neutron dari masing-masing atom di bawah ini. Misalkan 12, 6C. Jadi posisinya itu adalah 12 itu posisinya Z, sedangkan 6 itu adalah posisi A, ya. Jadi di sini jumlah proton sama dengan 6, kemudian jumlah elektron sama dengan 6, atau netral, ya. Jumlah neutron 12 dikurang 6 sama dengan 6. Kemudian ion klorida yang berasal dari atom klorin mengandung 17 proton, 18 neutron, dan 18 elektron. Bagaimanakah rumus atau lambang ion klorida tersebut? Nah, kita cari atom Cl mengandung 17 proton sama dengan 17 elektron. Oleh karena atom Cl mengandung 18 elektron, berarti atom Cl mengikat 1 elektron. Jadi lambang ion Cl-nya adalah Cl pangkat minus 1. Itu 17 dikurang dengan 18.
sini ada isotop, isoton, dan isobar. Apa itu isotop? Isotop itu merupakan unsur yang mempunyai nomor atom sama tetapi nomor massa berbeda. Contohnya O8 16, O18 8, O17 8. Nah, kemudian isobar. Isobar adalah atom-atom unsur yang mempunyai nomor massa tetapi nomor atom berbeda. Contohnya untuk natrium 24 dengan 11 dan magnesium 24 dengan 12. Yang membedakan adalah nomor massa. Kemudian isoton. Nah, isoton ini adalah atom-atom unsur yang memiliki jumlah neutron sama tetapi nomor atom berbeda. Misalkan untuk karbon 14,6 dan oksigen 16,8. Kemudian model atom mekanika kuantum atau mekanika gelombang. Poin yang penting di sini adalah tiap energi atau kulit terdiri dari satu atau beberapa subtingkat energi subkulit. Kemudian tiap subtingkat energi atau subkulit terdiri dari satu atau beberapa orbital. Poin selanjutnya, tiap orbital dapat ditemukan paling banyak 2 elektron. Kemudian posisi atau kedudukan elektron tidak dapat ditentukan dengan pasti atau biasa dikenal dengan ketidakpastian Heisenberg. Kemudian kebolehjadian atau kemungkinan ditemukannya elektron dalam orbital dapat ditentukan dari bilangan kuantumnya. Demikianlah untuk struktur atom. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.